Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Pratama dengan NIM 2248201012. Di sini saya akan membuat video berupa presentasi yang telah dijelaskan oleh Pak Hari sebelumnya. Definisi nutraceutical adalah suatu jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Sering disebut juga sebagai functional food karena komponennya memberikan manfaat untuk kesehatan. Istilah ini pertama kali dikenalkan pada tahun 1980 oleh Stephen De Vries, pendiri Ketua Foundation for Innovation in Medicine. Nutraceutical di era post-genomi, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah dan sayur melindungi tubuh dari kanker dan penyakit kardiovaskular, berkat antioksidan seperti beta-karotin dan asam askorbat. Efektivitas nutraceutika dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu variasi dosis yang dikonsumsi, kompleksitas kimia makanan, dan genomika fungsional yang menganalisis ekspresi gen akibat zat kimia makanan untuk memahami mekanismenya. Nutraceutical di era post-genomi, teknologi cDNA dan mikroarray digunakan untuk mengidentifikasi ekspresi gen yang dipicu zat kimia makanan. Penemuan ini pertama kali pada tahun 1669 oleh Huxley dan Norman, menjadi contoh penting bagaimana faktor transkripsi mengubah zat makanan menjadi reseptor biologis. Nutraceutical menjembatani konsep makanan sebagai sumber nutrisi dengan konsep obat farmasetikal, menghadirkan paradigma bahwa makanan tidak hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga memiliki fungsi terapeutik untuk mencegah dan bahkan membantu mengobati penyakit. Fitokimia adalah senyawa kimia kompleks yang terdapat pada tanaman, terutama buah dan sayur. Fitokimia dengan khasiat antioksidan biasanya berwarna cerah karena mengandung kromofor, yaitu gugus yang menyerap cahaya ultraviolet dan tampak. Kedua, cahaya hijau gelap kaya akan klorofil yang juga berfungsi sebagai antioksidan. Karotenoid memberi warna kuning pada suatu jagung, hingga kemerahan pada wortel dan merah pada tomat. Sekitar dari 50 jenis karotenoid makanan diserap ke darah, namun hanya beberapa yang bisa diubah menjadi vitamin A. Beta-karotin diubah menjadi vitamin A untuk mendukung kesehatan mata, sistem imun, kulit, dan selaput lindung. Beta-karotin juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Alfa-karotin seperti beta-karotin adalah prekursor vitamin E dan antioksidan yang mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan adalah suatu senyawa yang melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dengan cara mendonorkan elektron. Tubuh memiliki antioksidan alami atau endogen, namun juga membutuhkan antioksidan dari makanan seperti zinc dan vitamin untuk menjaga sistem pertahanan, enzim membran, dan DNA. Antioksidan banyak ditemukan di sayur-sayuran, minyak kedelai, canola, jagung, gandum, dan sebagainya. Jenis produk bahan alam nutraceutical. 1. Produk bahan alam yang sudah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimia dan marker yang diketahui. 2. Produk bahan alam dengan kemampuan dan marker diketahui tapi belum terstandarisasi. Mencegah kerusakan bahan pangan. Simpan bahan pangan pada suhu dan kelembapan yang tepat untuk mencegah mikroorganisme berkembang. Jaga kebersihan alat, lingkungan, dan pekerja. Gunakan kemasan yang terlindung dari cahaya, udara, dan lain sebagainya. Tambahkan pengawet alami atau kimia. Simpan dalam wadah tertutup. Turunkan kadar air dan pH. Tangani bahan dengan hati-hati agar tidak rusak. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mendeteksi kerusakan dan kontaminasi sejak dini. Pengawetan suhu tinggi. Pengawetan suhu tinggi dibagi menjadi 3. Pengawetan suhu tinggi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pasteurisasi. Suhunya 60-90 derajat membunuh mikroba tanpa merusak rasa. Sterilisasi 100 derajat membunuh semua mikroorganisme termasuk dengan spora. UHT suhunya 135-150 derajat. Pengalengan, pemanasan pengendapan kedap udara untuk penyimpanan lama. Kelebihannya, umur lebih sifat panjang, memasuki patogen, menonaktifkan enzim perusak, mempertahankan kandungan gizi. Kekurangannya, mengubah tekstur, rasa, dan warna, mengurangi vitamin sensitif panas, memerlukan energi besar, merusak beberapa sistem bioaktif. Proses balancing. Lansing adalah pemanasan ringan, 70-100 derajat Celcius.
singkat dengan air panas atau uap untuk menonaktifkan suatu enzim. Metode blanching ada 3. Blanching dengan air atau peredaman, blanching dengan uap atau pengukusan, dan blanching dengan microwave, pemanasan gelombang mikro. Faktor efektivitas, suhu dan waktu blanching, ukuran dan bentuk bahan, jenis dan kematangan bahan, metode blanching digunakan. Pengawatan kimia. Pengawatan kimia adalah suatu metode mempertahankan bahan makanan atau spesimen biologis menggunakan senyawa kimia untuk mencegah pembusukan dan pertumbuhan mikroorganisme. Ada beberapa jenis pengawet kimia umum yang kita gunakan. Yang pertama, garam, asam organik, nitrit, nitrat, sulfit, dan kalium sorbat. Pengawetan kimia diaplikasikan dalam berbagai proses seperti pengasinan ikan dan daging. Pengeringan. Pengeringan adalah cara mengawetkan makanan dengan mengurangi kadar air agar mikroorganisme dan enzim tidak aktif, menurunkan aktivitas air dalam bahan. Metodenya ada 2, alami dan buatan. Alami menggunakan sinar matahari dan angin, buatan meliputi pengeringan udara, oven, pengeringan beku, pengeringan semprot yang rata-rata menggunakan alat. Keuntungannya memperpanjang masa simpan, mengurangi berat dan volume, menjaga sebagian besar nutrisi tanpa bahan pengawet. Kerugiannya tekstur dan rasa bisa berubah, butuh banyak energi kecuali yang alami. Beberapa nutrisi sensitif panas tidak bisa hilang. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.